Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, tenaga baru dan kesehatan yang masih kami rasakan pagi ini. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu diam dalam hati kami, mengajari kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Dan mampukan juga kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan renungan hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 10. Demikian bunyinya. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, ada yang menganggap bahwa pelayanan itu adalah milik hamba-hamba Tuhan yang menerima tahbisan saja. Jemaat cukup menjadi orang-orang yang menerima dan menikmati pelayanan mereka. Jemaat tidak mau melayani atau tidak mau tahu tentang pelayanan. Akan tetapi, firman Tuhan hari ini berkata agar kita saling melayani seorang akan yang lain. Melayani sudah seharusnya menjadi ciri khas dan gaya hidup orang percaya dimanapun berada. Kita harus melayani sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Kita harus melayani dengan apa yang kita miliki, dengan kekayaan kita, dengan talenta atau karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Masing-masing kita memiliki talenta atau karunia yang berbeda-beda. Dan justru bukan menjadi persoalan, karena kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ketika kita memiliki talenta, itu bukan berarti kita cukup hanya berdiam diri saja, tetapi talenta itu dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai pengurus-pengurus di hadapan Tuhan atau sebagai alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk kita kembangkan talenta tersebut. Oleh karena itu, apapun talenta yang kita miliki, kita harus mempergunakan talenta tersebut untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita masing-masing yang kita geluti setiap harinya. Orang yang memiliki karunia untuk berbicara, baiklah dia berbicara, melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Orang yang melayani dengan talenta yang ia miliki, bukan melayani dari yang tidak ia miliki, melainkan dari yang dia miliki. Kita melayani karena kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, kelebihan dari Tuhan. Oleh karena itu, motivasi kita atau inti dari segala pelayanan kita dan dari segala sesuatu yang kita lakukan tentunya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita melakukan sesuatu itu untuk diri kita, keluarga kita, atau siapapun yang di sekeliling kita, hendaknya itu berkenan kepada Tuhan
menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan benar-benar buah iman percaya kita. Jika kita makan, minum, bekerja, atau melakukan apapun, kita harus melakukannya untuk Tuhan. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Itu dikatakan dalam Roma 11 ayat 36. Jika kita melayani dengan motivasi selain dari untuk memuliakan Tuhan, maka itu kurang tepat. Dan pastinya itu sudah berarti kita juga mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau tujuan kita supaya kita dipuji orang, diagungkan orang. Tetapi biarlah kita semua melayani satu dengan yang lain sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Wujud nyata syukur kita atas berkat karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita dari apa yang Tuhan berikan dan apa yang kita miliki, agar hidup kita benar-benar menjadi berkat bagi yang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Kami diingatkan untuk melakukan yang terbaik lewat aktivitas kami. Dan itu cara kami melayani satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Karena itu adalah buah dari percaya kami. Tolong kami Tuhan, agar kehidupan kami, perbuatan kami, apapun yang kami lakukan, benar-benar menjadi berkat bagi yang lainnya. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini, apapun aktivitasnya, Engkau berkati. Lewat aktivitasnya Engkau tambah-tambahkan rezeki, sukacita dalam hidupnya. Tetapi apabila ada yang lemah, Engkau kuatkan. Yang kekurangan Engkau cukupkan. Yang berduka Engkau hiburkan. Bagi mereka yang masih dalam studi, Engkau beri keberhasilan. Yang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Sehingga mereka memuliakan nama Tuhan, semakin memuji Engkau dalam kehidupannya. Ampuni kami kan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Biarlah kasih Tuhan tetap kita rasakan, kita dalam keadaan sehat. Shalom.